Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Sartika Boru Sirait, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Akuntansi Syariah. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan opini-opini audit dalam laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu audit. Nah, pasti ada nih dari teman-teman yang belum tahu audit itu apa. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Audit adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan, serta melaporkan hasilnya dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih laporan keuangan harus diaudit? Jadi, laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan, dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses pengujian tersebut dikenal dengan istilah audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Jika tidak diaudit, maka ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, teman-teman, ada 5 jenis opini audit dalam laporan keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ada beberapa persyaratan agar laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yaitu yang pertama, laporan keuangan disajikan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Yang ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Dari pengecualian tersebut yang bisa terjadi apabila yang pertama, bukti yang diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima. Yang kedua, lingkup audit dibatasi. Yang ketiga, laporan keuangan tidak sesuai prinsip. Yang keempat, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Nah, yang ketiga adalah opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan memuat salah saji material, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Sekarang opini yang keempat, yaitu opini audit tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Nah, teman-teman, terdapat 2 kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, yaitu yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
Dan yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Baiklah, yang terakhir adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Nah, teman-teman, dari semua yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa opini audit sangat dibutuhkan dalam menerapkan laporan keuangan. Konflik kepentingan terjadi antara pengguna laporan keuangan dan manajemen, karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, audit laporan keuangan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai opini audit dalam laporan keuangan. Semoga teman-teman dapat memahami